Masuk ke huruf C, fakta-fakta hukum. Kami mengambil saja nomor 9 dan 10, yang lain yang dibacakan. Kami langsung ke nomor 9. Bahwa sebelum dilakukan penempatan di rumah tahanan, termohon terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pemohon melalui Bidokes Polda Metro Jaya. Selanjutnya, termohon kembali melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, pemohon, dan membawa pemohon ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada tanggal 19 Juni 2026 untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh oleh tim dokter yang membidangi. Selanjutnya, diketahui dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dan berdasarkan hasil rekam medis pemohon, dinyatakan bahwa terhadap pemohon perlu dilakukan rawat inap. Kemudian, pemohon menjalani perawatan inap sesuai rekomendasi dokter. Setelah kondisi kesehatan pemohon dinyatakan memungkinkan untuk melanjutkan proses hukum, termohon pada tanggal 22 Juni 2026 menjemput pemohon dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan melanjutkan proses penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa setelah seluruh persyaratan administrasi penyidikan, tersangka dan barang bukti dinyatakan siap, maka pada tanggal 22 Juni 2026 termohon menyerahkan tanggung jawab atas tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum atau tahap kedua sebagaimana diperintahkan dalam pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Kami langsung ke huruf D. Jawaban termohon. 1. Bantahan terhadap dalil pemohon bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh permohonan pemohon dengan mengajukan jawaban sebagai berikut. 1. Upaya paksa yang dilakukan termohon merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang. Bahwa termohon menghormati putusan pra-peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap pelaksanaan upaya paksa. Namun demikian, putusan tersebut tidak serta-merta menghapus fakta bahwa seluruh tindakan termohon dilakukan dalam pelaksanaan kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang. Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 3 KUHP, penyidik berkewajiban menyelesaikan proses penyidikan termasuk penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, pasal 7 ayat 1 huruf D KUHP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagai bentuk diskresi dalam penyelenggaraan penyidikan sepanjang tetap dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Bahwa dalam perkara akuo, penggunaan upaya paksa dilakukan dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyidikan menuju tahap kedua dengan tetap berpedoman pada kewenangan yang diberikan KUHP. Putusan pra-peradilan tidak menyatakan termohon bertindak tanpa kewenangan atau tanpa dasar hukum, melainkan hanya menilai bahwa penggunaan kewenangan tersebut dalam perkara konkret tidak memenuhi pertimbangan mengenai urgensi penangkapan dan syarat subjektif penahanan. Oleh karena itu, putusan pra-peradilan tersebut tidak serta-merta membuktikan telah terpenuhinya unsur tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian yang diajukan pemohon tidak dapat dikabulkan secara otomatis dan tetap harus dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Tuntutan ganti kerugian pemohon tidak beralasan menurut hukum bahwa tuntutan ganti kerugian sebesar 206 juta rupiah yang diajukan pemohon tidak mempunyai dasar hukum dan dasar pembuktian yang memadai. Bahwa sekalipun pemohon mengajukan bukti berupa kwitansi atau bukti pembayaran atas sejumlah pengeluaran, bukti tersebut hanya membuktikan telah terjadinya pengeluaran sejumlah uang, namun tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh pengeluaran tersebut merupakan kerugian yang timbul sebagai akibat langsung
kausal verban dari tindakan termohon, dan karenanya wajib dibebankan kepada negara sebagai ganti kerugian. Bahwa setiap komponen kerugian yang didalilkan pemohon tetap harus dibuktikan mempunyai hubungan sebab akibat yang langsung dengan tindakan termohon serta memenuhi unsur kewajaran dan kepatutan. Terlebih lagi, tuntutan kerugian imaterial sebesar 100 juta rupiah hanya didasarkan pada penilaian sepihak pemohon tanpa ukuran yang objektif dan terukur. Bahwa selain itu, besaran tuntutan ganti kerugian yang diajukan pemohon juga tidak sejalan dengan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Pemohon tidak pernah mendalilkan maupun membuktikan mengalami luka berat, cacat atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 dan ayat 3, sehingga tuntutan ganti kerugian yang diajukan tidak mempunyai dasar untuk dikabulkan sebagaimana dimohonkan. Oleh karena itu, tuntutan ganti kerugian pemohon tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak. 3. Dalil kerugian imaterial. Pemohon tidak mempunyai dasar hukum dan pembuktian yang memadai bahwa dalil pemohon mengenai adanya serangan terhadap kehormatan, beban psikologis, rasa cemas, stigma sosial, maupun kerusakan reputasi akibat pemberitaan media pada hakikatnya hanya merupakan orang yang sepihak yang belum membuktikan bahwa seluruh keadaan tersebut merupakan akibat langsung atau kausal verban dan tindakan termohon yang dipermasalahkan dalam perkara akuo. Bahwa tekanan psikologis, perhatian publik maupun pemberitaan media tidak semata-mata dapat dibebankan sebagai akibat hukum dari tindakan termohon. Terlebih pemohon telah berstatus sebagai tersangka sebelum dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga berbagai konsekuensi sosial maupun pemberitaan yang timbul tidak dapat secara otomatis dihubungkan sebagai akibat langsung dari tindakan yang dipersoalkan dalam permohonan ini. Bahwa dari pemohon yang mendasarkan besarnya kerugian imaterial pada statusnya sebagai tokoh publik, mantan menteri dan mantan anggota DPR RI juga tidak mempunyai dasar hukum, KUHP maupun Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tidak menjadikan kedudukan, jabatan, reputasi atau popularitas seseorang sebagai parameter untuk menentukan besarnya ganti kerugian. Penentuan ganti kerugian harus didasarkan pada pembuktian yang objektif mengenai adanya kerugian yang mempunyai hubungan sebab akibat secara langsung dengan tindakan yang dipermasalahkan, bukan pada status sosial pemohon. Bahwa selain itu, pemohon tidak mengajukan pembuktian yang objektif mengenai adanya gangguan psikologis sebagaimana didalilkan, maupun pembuktian yang menunjukkan bahwa gangguan tersebut secara langsung ditimbulkan oleh tindakan termohon. Oleh karena itu, tuntutan kerugian imaterial sebesar 100 juta rupiah semata-mata merupakan penilaian sepihak pemohon yang tidak mempunyai dasar pembuktian yang memadai untuk dibebankan kepada negara. Berdasarkan uraian tersebut, dalil pemohon mengenai kerugian imaterial tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk ditolak. Mohon izin yang mulia kami pernah lanjutkan oleh rekan. Mohon izin kami lanjutkan yang mulia. 4. Kerugian yang didalilkan pemohon tidak memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan tindakan termohon. Bahwa termohon menghormati putusan pra-peradilan yang telah menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon tidak sah. Namun demikian, putusan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh kerugian material maupun imaterial yang didalilkan oleh pemohon merupakan akibat langsung dari tindakan termohon. Bahwa dalam perkara tuntutan ganti kerugian, pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat yang nyata dan langsung kausal verban antara tindakan yang dinyatakan tidak sah dengan setiap kerugian yang dimohonkan. Oleh karena itu, tidak setiap pengeluaran, penderitaan, ataupun konsekuensi yang dialami oleh pemohon dapat secara otomatis dibebankan sebagai tanggung jawab negara.
bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan selama periode 19 Juni 2026 sampai dengan 22 Juni 2026, pemohon tidak seluruhnya ditempatkan di rumah tahanan negara, melainkan menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati atas pertimbangan medis demi menjamin keselamatan dan kesehatan pemohon. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tindakan termohon selama periode dimaksud juga diarahkan pada pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan pemohon, sehingga tidak tepat apabila seluruh kondisi yang dialami pemohon selama kurun waktu tersebut dipersamakan sebagai akibat penahanan yang menimbulkan kerugian sebagaimana didalilkan. Bahwa dengan demikian pula terhadap dalil kerugian imaterial berupa tekanan psikologis, rasa cemas, stigma sosial maupun penurunan reputasi pemohon tidak dapat serta-merta mengaitkannya sebagai akibat langsung dari tindakan termohon. Keadaan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain proses hukum yang sedang berjalan, status pemohon sebagai tersangka, maupun pemberitaan media yang berada di luar kendali termohon. Oleh karena itu, tanpa adanya pembuktian yang objektif mengenai hubungan sebab akibat yang langsung, dalil tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang cukup untuk dibebankan sebagai ganti kerugian kepada negara. Bahwa dengan demikian, tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi unsur hubungan sebab akibat secara langsung, direct causal link, antara tindakan termohon dengan seluruh kerugian yang didalilkan, sehingga tidak mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan. 5. Biaya jasa advokat bukan merupakan komponen ganti kerugian yang menjadi beban negara. Bahwa KUHP maupun peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 tidak menempatkan biaya jasa advokat sebagai komponen ganti kerugian yang menjadi beban negara dalam mekanisme tuntutan ganti kerugian akibat tindakan upaya paksa. Bahwa biaya jasa advokat yang dikeluarkan pemohon lahir dari hubungan hukum keperdataan antara pemohon dengan advokat yang dipilihnya berdasarkan kesepakatan para pihak. Hubungan hukum tersebut bersifat kontraktual dan mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga tidak serta-merta menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menanggung atau mengganti biaya yang timbul dari perjanjian tersebut. Bahwa keputusan pemohon menggunakan jasa advokat tertentu beserta besaran honorarium yang disepakati merupakan pilihan hukum pemohon sendiri. Oleh karena itu, biaya yang timbul dari hubungan kontraktual tersebut tidak mempunyai hubungan sebab akibat secara langsung dengan tindakan termohon, melainkan merupakan konsekuensi dari perikatan perdata yang dibuat secara sukarela oleh pemohon. Bahwa dengan demikian, tuntutan penggantian biaya jasa advokat tidak mempunyai dasar hukum untuk dibebankan kepada negara dalam perkara akuo dan oleh karenanya patut untuk ditolak. 6. Dalil hilangnya pendapatan dari channel podcast tidak memenuhi unsur kerugian yang nyata dan terbukti. Bahwa dalil pemohon mengenai hilangnya pendapatan dari channel podcast tidak mempunyai dasar pembuktian yang memadai, karena hanya didasarkan pada perkiraan atau potensi penghasilan yang menurut sifatnya belum pasti akan diterima. Bahwa pendapatan yang berasal dari platform digital termasuk channel podcast bukan merupakan pendapatan bersifat tetap atau pasti, melainkan bergantung pada berbagai faktor, antara lain jumlah penayangan atau views, tingkat interaksi atau engagement, algoritma platform, nilai iklan, kerjasama komersial, serta faktor lainnya yang berubah-ubah setiap waktu. Oleh karena itu, besarnya pendapatan dari channel podcast tidak dapat diasumsikan sebagai penghasilan yang secara pasti akan diperoleh. Bahwa oleh karena itu, untuk dapat dijadikan dasar tuntutan ganti kerugian, pemohon wajib membuktikan bahwa terdapat penghasilan yang telah pasti menjadi haknya dan tidak diperoleh sebagai akibat langsung dari tindakan termohon. Pembuktian tersebut tidak cukup dengan hanya menunjukkan estimasi, proyeksi, atau perhitungan sepihak mengenai potensi pendapatan yang mungkin diperoleh apabila konten tetap dipublikasikan. Bahwa selain itu, pemohon juga wajib membuktikan adanya hubungan sebab akibat kausal verbal yang langsung antara tindakan termohon dengan hilangnya pendapatan yang didalilkan. Mengingat penghasilan dari platform digital dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berada di luar kendali termohon, maka tidak dapat serta-merta disimpulkan bahwa setiap potensi penurunan pendapatan merupakan akibat langsung dari tindakan termohon. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai hilangnya pendapatan dari channel podcast tidak memenuhi unsur kerugian yang nyata, pasti, dan mempunyai hubungan sebab akibat secara langsung dengan tindakan termohon, sehingga tidak mempunyai dasar hukum untuk dijadikan dasar penetapan ganti kerugian dalam perkara akuo. 7. Permohonan pemohon tidak sesuai dengan ruang lingkup ganti kerugian menurut KUHP. Bahwa sebelum dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti, berkas perkara akuo telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh penuntut umum
pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta. Dengan demikian, termohon mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam melaksanakan kewajiban untuk pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Oleh karena itu, tindakan termohon dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban penyidikan yang diberikan oleh undang-undang, guna memastikan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dapat terlaksana secara tertib, aman, dan bertanggung jawab. Bahwa termohon menghormati putusan pra peradilan yang telah menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon tidak sah. Namun demikian, pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dimaknai bahwa termohon bertindak tanpa kewenangan atau tanpa dasar hukum. Putusan akuo pada pokoknya merupakan penilaian hakim terhadap terpenuhinya syarat urgensi dan alasan subjektif dilakukan upaya paksa, sedangkan kewenangan penyidik untuk melaksanakan tugas penyidikan serta kewajiban melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti tetap bersumber pada ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, tidak tepat apabila pemohon mendalilkan seolah-olah tindakan termohon merupakan tindakan yang dilakukan tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Penilaian hakim mengenai tidak terpenuhinya syarat tertentu dalam pelaksanaan upaya paksa tidak menghapus adanya dasar kewenangan hukum yang dimiliki termohon dalam menjalankan fungsi penyidikan dan memenuhi kewajiban pelimpahan perkara pada penuntut umum. Mohon izin untuk selanjutnya biar melanjutkan kami. Kami lanjutkan. Bantahan terhadap petitum pemohon. Bahwa termohon menolak seluruh petitum yang diajukan oleh pemohon karena tidak didukung dasar hukum dan pembuktian yang memadai sebagaimana dipersyaratkan dalam mekanisme tuntutan ganti kerugian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa putusan pra peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak serta-merta melahirkan hak bagi pemohon untuk memperoleh ganti kerugian dalam jumlah sebagaimana dimohonkan. Dalam perkara akuo, pemohon tetap berkewajiban membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau kausal verbal antara tindakan termohon dengan kerugian yang didalilkan serta membuktikan bahwa setiap komponen kerugian yang dimohonkan benar-benar nyata, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: menolak permohonan ganti kerugian pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pemohon tidak dapat membuktikan bahwa kerugian material sebesar 600 juta mempunyai hubungan sebab akibat yang langsung dengan tindakan termohon serta tidak didukung alat bukti yang memadai menurut hukum. 3. Menyatakan tuntutan ganti kerugian material 100 juta tidak didukung dasar pembuktian yang objektif dan tidak termasuk komponen ganti kerugian yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2015. Menolak tuntutan pemohon untuk selain dan selebihnya membebankan biaya perkara kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundangan. Dalam petitum termohon berdasarkan ini hanya membantah gitu. Iya, sama. Iya, nggak usah diulangi lagi karena sama antara petitum atau apabila Hakim Yang Mulia Tunggal pra peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex akuo et bono. Kuasa hukum termohon ditandatangani. Terima kasih. Apa kuasa pemohon merasa perlu menanggapi lagi? Kami beri waktu sampai pukul 1 siang ya. Sidang seskor kita sidang kembali. Tapi kemungkinan tidak diulang lagi ya, di ruang utama atau di ruang parkir. Jadi kami mohon itu jam 1 dan bersama mungkin jam 2 bisa jam 2 ya, paling lambat jam 2 ya. Siap. Kita tutup lagi. Ada yang sama sana kan? Sudah selesai ya. Skor Ya.
Minta email ya. Yang sedang dilakukan. Ya, ditunggu ya. Nggak ada kan? Tidak perlu.